Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis untuk pembelajaran secara online. Di sini saya sudah menuju ke situs daring.smp-1 Gresik, di mana situs ini menggunakan aplikasi Moodle yang sudah online di hosting SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Baiklah, untuk langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kita sudah harus login terlebih dahulu. Tombol untuk login berada di sebelah kanan atas. Kita klik login. Kemudian kita masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh administrator. Saya masukkan password saya. Kalau sudah, kita klik login. Kemudian nanti di tampilan dashboard ada beberapa mata pelajaran. Kebetulan di sini ada beberapa mata pelajaran yang muncul. Nanti kita pilih yang ada kata kuncinya daring, ya, daring underscore IT. Ini nanti IT itu saya asumsikan sebagai mata pelajaran. Jadi kita klik, nanti dipilih sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian pada halaman ini, di sini ada tata cara. Nanti ini pasti akan muncul ketika siswa mengakses daring untuk mata pelajaran kita. Kemudian untuk memunculkan kuisnya, kita klik terlebih dahulu tombol roda gerigi yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, kita klik. Kemudian kita hidupkan mode editnya dulu, turn editing on. Kalau sudah, nanti langkah berikutnya kita buat terlebih dahulu kelas. Jadi misalkan saya mengajar di kelas 7A dan B, maka langkahnya adalah kita klik add topiknya terlebih dahulu. Di sini di sebelah bawah kita klik add topik, kemudian kita biarkan ini satu, kemudian kita klik add topiknya. Kemudian di sini sudah muncul topik. Kita edit nama topiknya ini sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajar. Kita klik, kemudian saya tulis kelas 7AB. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi kelas 7A dan B. Setelah kita membuat kelas, maka langkah berikutnya adalah kita membuat kuis yang nanti akan diakses oleh siswa kita. Jadi kalau tadi membuat kelasnya itu dari tombol add topic, tapi kalau untuk membuat kuis kita pilih yang add activity-nya. Ya, kita klik. Nah, kemudian di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Tapi untuk saat ini kita fokus untuk pembuatan kuis. Jadi kita pilih kuis. Kita klik lingkaran kecilnya ini, kuis, kita klik, kemudian kita add. Kita add. Nah, setelah sampai pada halaman ini, kita nanti disuruh untuk mengisikan beberapa kolom. Yang pertama adalah nama kuisnya untuk kelas 7A dan B ini. Kita tuliskan, misalkan saya buat kuis yang pertama. Nah, kemudian kita masuk pada kolom yang berikutnya, yaitu timing, dimana nanti timing ini maksudnya
kapan kuis ini dibuka dan kapan kuis ini berakhir ya. Jadi kita klik tombol enable-nya, kita klik, kemudian baru kita setting kapan kuis ini akan dimulai. Misalkan kuis ini kita mulai tanggal 7 atau besok ya, kita mulai tanggal 7, kemudian mulai jam 6.30, kemudian berakhirnya sama tanggal 7, kemudian kita atur jamnya, misalkan berakhir pada jam 9. Kemudian pada kolom time limitnya, untuk saat ini tidak usah kita aktifkan karena ini adalah bentuknya penugasan, jadi tidak usah kita aktifkan. Kemudian pada kolom grade yang perlu kita ubah adalah attempt allow. Di sini tertulis unlimited, artinya nanti siswa, kalau kita pilih unlimited, siswa bisa mengerjakan beberapa kali setelah mengklik finish ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Misalkan kalau kita pilih 1, berarti nanti setelah siswa itu mengklik finish, maka dia tidak bisa lagi mengerjakan. Kemudian berikutnya adalah untuk layout, ini kita biarkan. Nah, kita masuk pada restrict access. Ini yang perlu kita isi. Jadi kita perhatikan tadi bahwa untuk pelajaran IT itu saya mengajar di kelas 7A dan B. Maka nanti untuk restrict access-nya kita buat hanya bisa diakses untuk anak kelas 7A dan B. Jadi untuk anak yang kelas 7C dan D tidak bisa mengakses kuis yang kita buat. Jadi kita klik tombol add restriction, kemudian pada ini kita pilih yang grup. Oke, kalau sudah seperti ini, grupnya kita pilih. Jadi tadi kelas 7A dan B, maka kita pilih kelas 7A. Oh maaf, sebelumnya ini pada common module setting kita klik visible. Artinya grup ini tersedia, baru kita isikan restrict access-nya. Kita ulangi. Jadi setelah kita klik common module settingnya, kita ubah menjadi visible, maka kita klik add group. Baru di sini kita bisa memilih kelasnya. Kemudian kita tambahkan lagi, karena kelas 7A dan B kita tambahkan yang kelas 7B-nya. Sama pada pilihan grup. Kemudian kita pilih kelas 7B. Kemudian yang kita ubah lagi adalah pada kolom student must match, kata all ini kita ganti dengan any. Nah, berarti nanti yang bisa mengakses kuis ini adalah anak kelas 7A dan kelas 7B. Kalau misalkan kita mengajar seluruh kelas 7, berarti kita bisa menambahkan kembali untuk grupnya. Kita tambahkan kelas yang berikutnya, kelas 7C, kemudian kita add lagi. Untuk sementara karena di sini saya setting kelas 7A dan B, maka saya hanya memunculkan untuk kelas 7A dan B. Kemudian berikutnya ini kita biarkan. Oke, berarti kita sudah tahap settingnya sudah kita anggap sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah,
maka kita klik save and display. Kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul kuis yang pertama ini, berarti kita sudah bisa membuat kuis. Kuisnya akan bisa diakses ketika tanggal 7 April mulai jam setengah 7, kemudian akan ditutup tanggal 7 April jam 9. Kemudian sampai tahap ini kita tambahkan pesertanya. Jadi tadi kita masuk ke kelas 7A dan B tadi, kita masih belum menambahkan peserta untuk bisa mengakses ke kuis ini. Jadi kita klik, pilihannya kita klik daring ini, kita klik. Nah, ini kuisnya. Pada posisi ini kita edit, kemudian kita pilih assign role. Assign role-nya kita pilih. Kemudian pada pilihan ini kita pilih yang studentnya, student kita klik. Nah, di sini kita akan tambahkan pesertanya yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Pada posisi potensial user kita search, kata kuncinya adalah 7A. Nanti akan muncul seluruh peserta yang kelas 7A. Kita klik salah satu, kemudian kita klik Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita tambahkan, kita add. Kemudian kita ulangi lagi untuk peserta yang kelas 7B. Kelas 7B, kita klik pada salah satu siswa, kemudian kita klik Ctrl A. Kemudian kita klik tombol add. Nah, sampai di sini kita lihat studentnya sudah berjumlah 56. Kita klik back. Kita lihat pesertanya 56. Kita back lagi ke kuis. Oke, pada tahap ini untuk seri yang pertama bagaimana membuat kuis untuk pembelajaran secara online sudah bisa kita lihat ya. Jadi sementara untuk seri yang pertama ini cukup sampai dengan pengaturan kuisnya terlebih dahulu. Untuk berikutnya akan saya sambung bagaimana cara membuat pertanyaan di kuis yang pertama ini. Pertanyaannya nanti melalui multiple choice atau esai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.